Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Betapa kagetnya Dewi Siluman mendapati kehadiran dua orang aneh, dan muncul lagi orang aneh ketiga dengan membawa dua mayat anak buahnya. Siapakah tiga orang aneh itu? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Kalian bertiga memang pantas untuk jadi puntung neraka. Serentak dengan itu, Dewi Siluman bersuit nyaring. Maka 4 buah dinding membuka dan 10 gadis berbaju biru membanjiri ruangan putih itu. Tangkap 3 orang gila kesasar ini, perintah Dewi Siluman. Maka ke-10 gadis baju biru itu segera keluarkan jala sutra mereka. Kemudian dengan serentak menyerbu 3 aneh gila. 10 jala mengembang mengurung mereka. 3 aneh gila hentikan tertawa mereka dan ganti dengan suara berteriak-teriak tak karuan, memekakkan telinga, sedang tubuh mereka berlompatan kian kemari. Lompatan-lompatan ini kelihatannya juga tidak karuan, acak-acakan, tapi anehnya gerakan mereka menimbulkan angin yang luar biasa dahsyatnya. Demikian dahsyatnya sehingga tebaran jala sutra biru 10 anak buah Dewi Siluman laksana terbendung. Ke-10 gadis itu amat terkejut. Selama ini tak pernah mereka mengeroyok 10 orang atau beberapa orang lawan. Selama ini tak satu kehebatan pun yang dapat melepaskan diri dari jala-jala sutra mereka. Tapi sekali ini benar-benar mereka dibikin bingung oleh jurus-jurus aneh yang acak-acakan yang dikeluarkan 3 orang manusia kate itu. 5 jurus berlalu, 10 anak buah Dewi Siluman malah kini kena didesak 3 aneh gila. Melihat ini, Dewi Siluman segera berseru. Bentuk barisan, 100 siluman keluar dari sarangnya. Mendengar seruan sang Dewi, 10 gadis baju biru itu undurkan diri ke tepi kalangan. Kemudian, dengan tiba-tiba sekali, ke-10-nya menyerbu ke muka. Masing-masing keluarkan suara berteriak mengerikan. Jala sutra biru kini digulung dan dibuat sebagai senjata pengebuk. Serangan mereka ini benar-benar tak ubahnya seperti 100 siluman keluar dari sarangnya. Dalam waktu yang sangat singkat, ke-10 gadis baju biru sudah mengurung 3 aneh gila dengan rapat, dan dalam satu jurus di muka, mereka mendesak ketiga manusia kata itu dengan hebat. 3 aneh gila yang melihat bahaya besar ini tidak tinggal diam. Mereka berkelebat cepat dan rubah permainan silat mereka. Dari mulut mereka tidak pula henti-hentinya terdengar suara teriakan yang sekali-sekali diselingin oleh tertawa hahaha, sehingga ruangan putih itu menjadi hiruk pikuk dan laksana dilanda lindu. 5 jurus berlalu. Seorang anak buah Dewi Siluman menjerit dan mental keluar kalangan pertempuran, rubuh dan muntah darah. Kemudian menyusul lagi korban yang kedua. Marahlah Dewi Siluman melihat hal ini. Anak-anak, kalian semua undurlah, seru Dewi Siluman. Maka 8 gadis baju biru segera turut perintah dan keluar dari kalangan pertempuran. 3 aneh gila tertawa gelak-gelak dan jingkrak-jingkrakan. Kada-kada betina,
Beginikah yang hendak merajai dunia persilatan? Hahaha. Ejek baju gombrong yang bermata juling. Bagusnya, biangnya saja yang maju. Menimpali baju tambalan seraya garuk-garuk kepalanya yang gatal penuh kudis busuk. Dewi Siluman kertakan geraham. Dia berpaling pada 8 muridnya yang masih hidup. Kurung yang rapat, setan-setan buruk ini tidak boleh satu pun yang lepas. 3 aneh gila tertawa bekakakan. Hahaha. Lihat, siluman berteriak setan. Hahaha. Ujar baju rombeng. Aku jadi ingat pada pencuri yang berteriak maling. Hahaha. Cukup, bentak Dewi Siluman menggeledek. Air mukanya yang jelita benar-benar menunjukkan kebengisan dan kekejaman yang mengerikan kini. Kalian boleh keluarkan seluruh ilmu simpanan, tapi dalam 3 jurus kalian akan kutangkap hidup-hidup. Kecap! Teriak baju tambalan, dan bersama 2 kawannya dia tertawa kembali gelak-gelak. Dewi Siluman loloskan kalung tengkorak kecil dari lehernya dan memegang benda itu di tangan kanan. Kalian lihat tengkorak ini? Kami masih belum buta loh, jawab baju rombeng. Tentu saja, kalian memang belum buta. Tapi, apa kalian tahu bahwa jika kalian sudah mampu, tengkorak-tengkorak kalian akan dimasukkan ke dalam dapur penggodok, dibikin kecil, ciut, macam begini untuk jadi kalung anak-anak buahku. Wah, hebat sekali ya, seru baju gombrong. Tapi, apakah kau juga tahu kalau kau mampu, daging tubuhmu akan kami suruh berogoti oleh anak-anak buahmu sendiri agar kau dan mereka benar-benar jadi siluman. 3 aneh gila tertawa membahak. Dewi Siluman tak dapat menahan diri lagi. Tangan kirinya menyelinap ke balik jubah untuk mengeluarkan sebuah jala biru yang terbuat dari sutra yang sangat halus laksana jaring laba-laba. Sambil putar-putar kalung bermata tengkorak di tangan kanannya, Dewi Siluman maju mendekati 3 aneh gila. 3 aneh gila sambil terus tertawa-tawa secara acuh tak acuh melangkah berpecar dan diam-diam sudah mengurung sang dewi dari 3 jurusan. Dewi Siluman perhatikan posisi ketiga lawannya, sementara kalung tengkorak di tangannya menderu-deru, berputar, dan keluarkan anginnya mengibar-ibarkan pakaian 3 aneh gila. Tiba-tiba, dari mulut sang dewi keluarkan suara seperti orang menangis. Ujar baju rombeng. Siluman ini di samping teriak-teriak dan membentak, rupanya pandai pula menangis. 3 aneh gila kemudian tertawa memikal. Namun kali ini, tawa mereka terhenti dengan tiba-tiba. Tengkorak yang berputar mendadak sontak menebarkan asap biru yang tebal sekali, menutupi pemandangan 3 aneh gila. Kawan-kawan, cepat mundur, teriak baju rombeng. Dalam buta pemandangan itu, ketiganya berlompatan ke belakang. Namun di saat itu pula, jala sutra halus tangan kiri Dewi Siluman menebar berputar laksana kitiran. Celaka, seru baju tambalan. Dirasakannya sesuatu, benda melibat pinggangnya, kemudian sepasang lengan dan kakinya. Pastilah itu jala sutra Dewi Siluman. Dalam gelapnya kepulan asap biru, baju tambalan coba lepaskan diri, tapi tak berhasil. Sedang, kemudian ia mendengar susul menyusul seruan kedua kawannya. Dewi Siluman kini memutar kalung tengkoraknya pada area yang berlawanan dari tadi. Asap putih mendesis dari mulut tengkorak kecil itu, dan dalam sekejap saja lenyaplah asap biru yang gelap. Ruangan putih itu kembali berada dalam keadaan terang benderang. Dan saat itu kelihatanlah bagaimana 3 aneh gila berdiri di tengah ruangan dengan sekujur badan terjerat jala biru, tak sanggup lepaskan diri. Dewi Siluman tertawa mengekeh. Hahaha.
kalung tengkoraknya digantungkannya kembali ke leher. Gawat! Bisakah tiga aneh gila melepaskan diri mereka dari jeratan jala biru milik Dewi Siluman? Daripada penasaran gak bisa tidur, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.